Terus juga di latar belakang itu harus menunjukkan atau menggambarkan urgensi penelitiannya. Halo semuanya, kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang saya kirimkan ke jurnal Sinta 4 ya, di mana artikel ini berjudul Pengetahuan Masyarakat tentang Demam Berdarah Dengue ditinjau dari status sosiodemografinya ya. Jadi sebaiknya ketika kita mencantumkan judul pada artikel ya lebih terkesan menarik ya, supaya memikat ya para hati reviewer dan editornya. Lalu di sini ada juga judul versi bahasa Inggrisnya. Kita ke bagian yang pertama yaitu abstraknya ya. Abstrak ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu harus menggambarkan permasalahan. Yang kedua tujuan penelitian. Yang ketiga metode yang digunakan. Yang keempat adalah hasil temuan. Yang kelima adalah kesimpulan ya. Dan biasanya di kesimpulan ini saya juga menambahkan rekomendasi. Terus ada kata kunci ya. Bagian selanjutnya adalah abstrak versi bahasa Inggris. Jadi beberapa jurnal itu biasanya memang minta dua versi. Abstraknya ada abstrak bahasa Indonesia dan ada juga abstrak versi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris kita pas-pasan, sebaiknya kita menggunakan jasa translate supaya susunan katanya pas. Bagian pentingnya yang pertama adalah pendahuluan ya. Di bagian yang pertama ini saya selalu mencantumkan ada pengantar ya, ada satu kalimat yang menjadi pengantar dari sebuah pendahuluan ya. Kemudian saya mengiringi pengantar itu dengan data kasus ya secara global ya. Terus juga di latar belakang itu harus menunjukkan atau menggambarkan urgensi penelitiannya. Kenapa penelitian itu harus dilakukan? Nah, ini saya menampilkan urgensi penelitian itu melalui data-data terkini ya. Ini juga sama, ini masih nyambung dengan yang di atasnya karena tadi kita menggambarkan data demam berdarah itu secara global, kemudian ada Indonesianya, ada Jawa Baratnya, selanjutnya kita menggambarkan di lokasi penelitian yaitu Kota Bandung. Terus ini secara global penularan demam berdarah telah dikaitkan dengan berbagai faktor sosial termasuk tingkat pendidikan, karakteristik, kepadatan penduduk dan yang lainnya. Ini adalah faktor risiko dari kejadian demam berdarah ya, sekaligus ini menghubungkan benang merahnya. Bagian selanjutnya yaitu upaya yang sudah dilakukan. Jadi saya selalu menampilkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini ya. Terus diiringi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa supaya gapnya itu lebih terlihat ya. Terus ada penelitian terdahulunya ya. Kenapa saya menampilkan penelitian terdahulu ini sebagai gambaran kenapa penelitian ini juga dilakukan. Terus di sini ada alasan kenapa penelitian ini masih perlu dilakukan walaupun sudah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji terkait ini ya. Saya mengatakan bahwa masih sangat minim penelitian yang mengkaji tentang sosiodemografi dan tingkat pengetahuan masyarakat sebagai upaya pencegahan demam berdarah. Ya, bagian terakhir pada pendahuluan ini selalu ditutup dengan tujuan penelitian. Pada bagian metode ya, yang pertama harus dimunculkan itu adalah desain penelitian. Kita menggunakan desain penelitian kualitatif atau kuantitatif, itu harus disampaikan di bagian research desainnya ya. Terus juga dicantumkan bahwa penelitian ini sudah dilakukan uji etik ya. Terus juga dicantumkan ya teknik besar sampel yang kita gunakan di dalam penelitian ini menggunakan rumus apa, kemudian teknik samplingnya apa. Terus bagian yang tidak kalah pentingnya adalah kriteria sampelnya. Ini sebaiknya dicantumkan pada bagian metode. Terus ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini harus menjelaskan semua komponen yang ada sampai dengan bagaimana kita menentukan cut-off point dari kuesioner itu ya. Bagian terakhir pada metode adalah
analisis data. Kita menggunakan uji statistik apa untuk melakukan pengolahan dan analisis data pada penelitian ini ya. Terus pada bagian hasil ya biasanya pada bagian hasil ini fleksibel ya, tetapi memang di jurnal-jurnal terindeks Sinta itu ya biasanya mereka tidak mau kalau penelitian itu outcome-nya hanya analisis deskriptif, sehingga sebaiknya kalau teman-teman berminat untuk mengirimkan artikelnya ke jurnal yang terindeks Sinta 4 ya, sebaiknya ada analisis inferensialnya atau bivariatnya ya. Ini ada tabel pertama, ini menggambarkan secara deskriptif ya sosiodemografinya dan pengetahuan tentang demam berdarah Dengue. Lalu tabel kedua ini menggambarkan analisis bivariat ya, yang sesuai dengan tujuan penelitian tadi. Karena tujuan penelitian kita ingin mengetahui hubungan status sosiodemografi dengan pengetahuan tentang demam berdarah Dengue ya. Nah, ini hasilnya. Bagian selanjutnya adalah pembahasan. Ya, di mana pembahasan ini selalu saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa terdiri dari minimal 4 komponen. Yang pertama adalah hasil dari penelitian itu, yang kedua adalah penelitian terdahulu, yang ketiga adalah temuan di lapangan atau statistiknya, yang keempat adalah teori. Jadi coba kita lihat ya teman-teman di sini pada kalimat pertama yang membuka ini adalah hasil penelitian. Ya, saya mengatakan bahwa umur berhubungan signifikan dengan pengetahuan tentang DBD, di mana golongan umur yang paling mungkin memiliki pengetahuan tinggi adalah mereka yang berumur di atas 40 tahun. Itu adalah hasil dari penelitian. Kemudian saya mengemukakan bahwa temuan ini sejalan dengan penelitian di Arab Saudi yang menyatakan umur adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DBD. Sejalan juga dengan penelitian di Malaysia yang menyatakan bahwa umur berhubungan signifikan dengan pengetahuan demam berdarah Dengue. Jadi kedua penelitian ini sesuai dengan penelitian yang saya lakukan ya. Terus bagian ketiganya tadi adalah temuan di lapangan atau temuan secara statistik. Di sini saya mengatakan bahwa berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian besar responden yang memiliki skor tinggi pada pengetahuan adalah mereka yang berumur di atas 40 tahun. Sedangkan mereka yang berumur kurang dari 24 tahun sebagian besar memiliki skor rendah. Ya, ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya umur seseorang akan lebih banyak mendapatkan pengalaman, sehingga pengetahuannya juga akan meningkat, termasuk juga pengetahuan tentang menjaga kesehatannya. Ya, ini adalah temuan yang di lapangan. Jadi ya peneliti berpendapat terkait dengan temuan yang ada di lapangan itu. Terus bagian keempatnya adalah teori. Kita kan sudah mengatakan bahwa umur itu berhubungan dengan pengetahuan. Kita juga mengatakan bahwa dengan meningkatnya umur akan meningkat juga pengetahuan. Jadi pernyataan itu harus didukung oleh teori. Nah, di sini saya menyantumkan teori ya. Salah satu faktor internal yang dapat meningkatkan pengetahuan adalah umur. Selain itu, dengan bertambahnya umur, seseorang semakin bisa berpikir logis, yang mungkin muncul dengan bertambahnya usia. Sehingga semakin dewasa seseorang akan memiliki pemikiran yang matang, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih baik ya dari pengalaman hidupnya. Ini adalah teorinya. Jadi ada 4 komponen tadi ya. Terus variabel yang kedua adalah pendidikan. Ini juga sama. Ini adalah hasil dari penelitiannya. Ya, kemudian ada juga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita atau yang konsisten dengan penelitian kita. Lalu ada temuan di lapangan, kemudian ada teori. Ya. Variabel selanjutnya adalah pekerjaan, ini juga sama. Ya. Kemudian di sini juga ada penelitian sejalan, terus ada juga temuan di lapangan seperti apa, kemudian juga ada teorinya. Terus bagian kesimpulan ya, bagian kesimpulan ini tentu saja kita harus menjawab tujuan dari penelitian ini ya. Sedangkan pada penelitian ini saya menyatakan bahwa status demografi yang berhubungan signifikan dengan pengetahuan tentang DBD adalah umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pengalaman sakit DBD. Sedangkan jenis kelamin dan suku tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang DBD.
ya. Sebaiknya pada kesimpulan ini kita tidak menuliskan angka. Lalu di bagian kesimpulan ini juga saya tambahkan rekomendasi dari temuan ini yang bisa itu untuk penduduk atau untuk masyarakat, bisa juga untuk pengampu kepentingan ya rekomendasinya. Bagian terakhir adalah daftar pustaka. Saya selalu mengingatkan bahwa gunakan referensi 10 tahun terakhir. Karena riset ini kan sudah banyak sekali dilakukan, sehingga ya akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita mengacu kepada riset-riset yang terkini ya. Terus dalam penyusunan daftar pustaka ini harus disesuaikan dengan template jurnalnya. Saya lebih menyukai template jurnal yang menampilkan doi ya dari artikel yang kita kutip. Saya selalu menuliskan daftar pustaka ini biasanya lebih dari 20 ya kalau di jurnal-jurnal nasional. Ini teman-teman bisa lihat, saya menggunakan referensi dari internasional ataupun nasional, dan jumlah referensi yang saya gunakan di dalam penelitian ini atau artikel ini sebanyak 28. Gampang kan sebenarnya menulis sebuah artikel yang akan kita kirimkan ke jurnal Sinta 4 ya. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di share videonya supaya video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Saya akhiri, terima kasih.